kayak gitu. Itu buat termasuk yang air yang keluar dari dalam itu ya, yang dari usus babi ya bang. Itu berarti najis itu. Itu najis salah macam. Biasanya, kalau memang ada wujudnya ya. Ya wujudnya kita taunya kayaknya kok makcas itu berarti harus ganti celana dalam ya kalau celanaan ya, kalau enggak langsung ke sarung. Ya bagus. Gini. Ini memang iya, ini bab najis, ini masuknya bab najis karena sedang berbicara tentang najis. Nanti sampai akhir juga najis tersebut banyak masalahnya ini. Jadi masalah-masalah yang hebatnya Fathul Mu'in ini kenapa kitab ini menjadi sangat-sangat terkenal itu diantaranya tadi masalah yang ada di atasnya itu memang masalah-masalah yang ada, tidak terlalu banyak masalah yang perkayungan itu. Kalau itu jarang sekali. Monggo Pak RW. Oh, waalaikumsalam nggih Bu, monggo. Yang tadi termasuk membahas yang perempuan istilahnya yang keluar dari yang luar itu enggak najis, tapi yang dalam itu najis. Itu cara membedakan juga susah gitu ya. Ya itu dia. Akhirnya diputusi najis kabeh gitu. Tapi kan harus mandi. Najis kabeh di semua berarti itu misalnya mau anak-anak ya. HP-HP ya. Celana ya najis itu aja. Ya itu kan dia ikhtiar lah ya. Nggih, mboten napa-napa. Kalau ikhtiar nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan bisa membedakan ini muncul dari bagian luar, ya tidak najis. Kalau muncul dari bagian dalam, maka dihukumi najis. Tapi kalau bab ikhtiar itu kan sesuatu yang tidak haram saja bisa kita anggap haram. Ini kalau bab ikhtiar untuk menghati-hati itu memang demikian. Nggih laras. Ya malah suka lupa yang bodoh bae lah hatinya. Lah iya malah jadi ora sak ya. Kalau terlalu ketergangan, terlalu was-was malah nanti jadi repot. Iya, cing. Dalam isi pengajian ini, kalau yang menggunakan bantal ini tidak najis. Tapi kalau yang tidurnya tidak pakai bantal, ini termasuk najis. Ini sumber-sumber itu yang benar itu sebenarnya seperti apa? Wallahu a'lam itu saya malah baru tahu. Artinya pengaruhnya apa ketika tidur pakai bantal sama tidur nggak pakai bantal. Kalau misalkan tidur di kasur sama nggak di kasur, saya mungkin bisa ya. Tapi kalau bantal sama tidak bantal itu saya nggak tahu itu. Baru tahu malah itu. Bantal. Ini dalam pembahasan ini tadi kalau yang iler itu termasuk air atau cairan yang dimaku apa enggak tadi apa ya? Itu termasuk yang dimaku. Dimaku. Ini tidak jadi masalah karena kan secara umum iler itu kan cairan yang keluar dari mulut. Secara umum itu kan secara umum itu kan selain muntah itu kan tidak mungkin sesuatu yang sudah ada di lambung itu keluar lewat jalur mulut. Ini secara umum kan demikian Pak Dokter ya. Jadi tidak mungkin sesuatu yang sudah masuk ke lambung lalu kemudian keluar lagi lewat mulut. Itu secara umum tidak mungkin kecuali muntah tadi. Makanya kan ketika orang tidur itu ketika mulutnya mengeluarkan cairan ya disinyalir dari mulut secara zahir. Bukan dari perut bukan dari perut. Karena secara umum tadi sesuatu yang sudah masuk ke lambung itu kan tidak mungkin keluar dari mulut kecuali muntah tadi. Karena ada tekanan. Termasuk dari salah satu yang dari hewan itu ya, yang masuk ada yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan kan biasanya bahasa kerennya kan gayem apa ya? Gayeman Iya, gayeman. Berarti itu tidak najis ya? Tidak najis. Karena itu kan belum masuk ke lambung, baru di mulut dikunyah-kunyah dikeluarkan. Gayem ketok dulu. Iya.
enggak ini. Iya. Iya. Gue lawan itu. Mereka yang kayu siapa ya mungkin orang. Kalau begitu ya montan sudah otomatis najis kan Pak. Sebab kita makan kan mesti masuk ke lambung Pak. Apa sudah sampai lambung apa belum kita kan nggak ngerti kan Pak. Apa sampai sini muntah kan nggak ngerti Pak. Tapi yang keluar dari lambung sudah sampai lambung muntah jadi otomatis najis Pak. Lantainya Najis. Ya. Tapi kalau baru sampai tenggorokan keselak lah, itu enggak. Itu relatif sedikit gitu Pak. Tapi umumnya ya langsung. Lambung. Iya. Itu umumnya. Iya, Kecuali bisa merasakan gitu. Tapi ya sulit Pak untuk disanggapan kan sulit kan Pak. makanya dalam bahasa fikih tadi ya kalau nggak yakin ya sudah ya. Kalau yakin dari lambung najis, kalau nggak yakin ya suci gitu. Kemudian kalau cairan yang keluar dari saluran anus ya yang belakang itu ketika Nah, tapi ini pro dan kontra ya. Pro dan kontra. Ya, kecuali kalau untuk tindakan medis maka hukum fikihnya berbeda ini. ya ini kan Kalau kita kan sedang di vakum. Tapi untuk tindakan medis itu nanti hukum fikihnya berbeda. Banyak parfumnya yang kayak apa kan dulu. Mau beli yang kadang-kadang saya jeruk campur tangan beli. Oh gitu. Kalau kita ditusuk untuk pemeriksaan gula, ditusuk kan keluar darahnya. Nah ini darahnya kadang-kadang nempel ke baju. Apa itu najis? Pak? Itu tergantung nempelnya sedikit atau banyak. Kemarin kan darah yang keluar daripada tubuh kita kemudian yang nempel ke baju kan itu bisa dikatakan makbu anhu, dimaafkan ketika dihukumi sedikit. Kalau hanya ya seperti bercak tetesan sedikit dan orang menganggap itu adalah darah yang sedikit, maka itu dimaafkan. Statusnya tetap najis, hanya saja dimaafkan, digunakan untuk sholat boleh. Artinya misalkan karena sedikit itu ketika menetes atau apa ya, menetes itu ya orang mengatakan itu sedikit. Ya. Nah, kalau orang mengatakan itu sedikit, maka itu dikatakan sedikit. Karena memang Jadi maafkan. iya dimaafkan. Tapi kalau sampai ngecap misalnya habis itu balik imunisasi misalnya. Oh kalau ngecap itu besar ini ya. Nggak bisa. Itu tetap kembalinya ke urut. Karena teorinya kayak gini. Sesuatu yang ada batasan di dalam agama, kopi di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, ya, maka kita kembalikan kepada batasan tersebut. Jadi sesuatu yang ada batasannya di dalam agama, ya, atau di dalam lisan syar'i, maka itu kita kembalikannya kepada itu. Tetapi segala sesuatu yang tidak ada batasannya di dalam agama, maka kita kembalikannya kepada tradisi. Ya, kayak tadi misalkan sedikit dan banyak ini kan tergantung daripada tradisi masing-masing. Maka ini bisa menjadi patokan di dalam agama. Makanya kayak tadi, ketika darah itu dihukumi sedikit oleh tradisi, maka kita katakan sedikit. Tetapi kalau dihukumi banyak, maka dikatakan banyak. Itu semacam itu. Jadi kalau hanya sedikit itu teh gula itu dimaafkan Pak Haji Umar. Mu'jamah itu yang ada titiknya. Jadi kan madyin wa wadi. Huruf dal itu kan satu ada titiknya. Ini namanya mu'jam. Kalau titik satu mu'jamah. Kalau titiknya dua biasanya fauqaniyah. Kalau muhmalah itu yang disepikan dari titik. Ini namanya double. Jadi ada wadyun, ada madyun. kemudian jadi pemahaman yang antara madhi dan wadi, madhi dan wadi. Kalau yang wadi tadi bahwa ma'un abiyadun kadirun kakhin tadi arti ininya. Kalau kadirun itu berarti warnanya tidak jernih, sedikit keruh kekuning-kuningan. Kemudian fakhin itu agak sedikit kental.
Tetapi ini ya, kalau menurut saya, gitu kan. Jadi ketika Imam Syafi'i itu memberikan perbedaan di antara tiga ini, yang paling sulit dibedakan ini dua, madhi sama wadi. Tapi untungnya hukumnya sama-sama najis. Kalau antara mani dan ini kan bisa dibedakan. Tetapi kalau madhi sama wadi ini sangat-sangat tidak bisa dibedakan. Bahkan di antara kita pun jarang orang yang sadar betul apakah ini madhi atau wadi. Ini sadar, makanya ini susah. Nah, makanya kan standarnya itu tetap ya. Kalau standarnya itu yang penting ada wujud basah atau tidak yang menempel di celana kita. Tetapi kalau kita lihat itu di permukaan ini kan tidak mungkin. Maka standarnya biasanya adalah wujud dohir. Karena fikih itu akan selalu melihat yang dohir. Ketika ada wujud dohir baru kita bisa menghukumi status najis. Kalau tidak ada tidak bisa. Kemudian terkait dengan ini tadi najis yang hakiki dan najis yang bukan najis. Oh iya, najis. Kalau minuman keras, alkohol itu najisnya hakiki. Itu hakiki. Termasuk minuman keras itu hakiki. Artinya kalau ketika kita memakai parfum yang dengan bahan dasar alkohol itu berarti. Nah, ini juga pernah dibahas ya. Jadi memang yang memabukkan di dalam minuman keras itu adalah alkohol jenis etanol. Nah, kalau selain jenis etanol, maka ini masih perdebatan. Kalau etanol itu hampir menjadi kesepakatan kalau ini memabukkan, maka ini dihukumi najis. Maka ketika kita tarik kepada parfum, karena kan kita tidak bisa memukul rata apakah parfum itu mengandung unsur itu. Makanya di situ yang mengandung unsur etanol itu tetap itu dihukumi tidak suci. Demikian. Tetapi ada sebuah kajian yang menarik. Saya pernah membaca kitab, namanya kitabnya itu kitab apa itu? Ada itu. Jadi kitab ini ditulis oleh orang yang dulu itu melakukan penelitian di pabrik minyak wangi yang ada di Amerika. Ya, jadi setelah di ini, memang di antara pabrik itu ketika memunculkan bau wangi agar semerbak itu ada yang memang menggunakan jenis alkohol etanol, ada yang tidak. Nah, makanya kesulitan kita itu kan di situ. Apakah parfum ini mengandung atau mengandung unsur etanolnya atau tidak? Kalau etanol itu jelas. Ini ulama itu hampir mayoritas mengatakan kalau ini adalah barang yang memabukkan. Maka ketika memabukkan itu kan berarti itu dihukumi najis. Sehingga ini tidak aman ketika kita gunakan di baju yang kita gunakan untuk sholat. Biasanya itu etanol, meskipun kadarnya hanya 0,5%, tetapi pada prakteknya ketika saya lihat beberapa jenis obat juga ada yang mengandung itu ya Pak Dokter. Ada, pada prakteknya memang demikian.